Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, di sini saya Igi dari Bawana dengan NIM 20180101153 program studi kedokteran ingin memaparkan tentang LKM 3 Agama Hindu nomor 21 Hakikat Manusia Hindu dan Pancasrada. Ini adalah foto profil saya Igi dari Bawana. Baik, untuk pertanyaan di sini ada 10 pertanyaan. Saya akan rangkum jawabannya dalam materi PowerPoint ini. Pertanyaan yang pertama adalah konsep Hindu yang mengatakan bahwa manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jelaskan maksud dari perbedaan kedua unsur itu. Baik, di sini dalam agama Hindu bahwa manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Ya, sangat benar sekali ya. Jasmani ini adalah badan atau tubuh manusia, sedangkan rohani merupakan hakikat Tuhan yang abadi, kekal, yang disebut dengan Atman. Jasmani dari manusia dalam agama Hindu adalah stula sarira atau badan kasar, sedangkan sukma sarira atau badan halus dan antakarana sarira yang sangat halus mendekati Atman, itu adalah bagian dari rohani tubuh manusia. Untuk pertanyaan nomor 2, apa tujuan hidup dari manusia menurut agama Hindu? Di sini tujuan hidup manusia menurut agama Hindu itu adalah disebut dengan Catur Purusaka, 4 tujuan akhir. Yang pertama ada Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Dharma ini adalah kita sebagai umat Hindu harus menjalankan kebaikan sebaik mungkin. Sebisa mungkin kita harus mentaati ajaran-ajaran Weda yang telah ditetapkan atau yang berlaku. Kedua ada Artha. Artha ini sendiri adalah tujuan hidup kita untuk mencapai suatu kebahagiaan, baik berupa kekayaan intelektual maupun kekayaan aset. Baik, untuk selanjutnya nomor 3 itu ada Catur Asrama. Catur Asrama ini adalah tugas dan kewajiban kita sebagai umat Hindu untuk menjalankan Catur Asrama. Catur Asrama ini dibagi menjadi 4, yang ada Brahmacari, masa kita mencari ilmu, menuntut ilmu dan tidak boleh menikah. Masa Grihastha, adalah masa kita untuk menjalankan keluarga sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai kepala keluarga. Dan Wanapasta, masa kita untuk pensiun, untuk sudah mulai meninggalkan atau memfokuskan diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk Samyasa adalah tahap akhir dari tujuan dan kewajiban kita, yaitu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan dan meninggalkan segala bentuk unsur-unsur duniawi dan memfokuskan pada pengajaran atau ilmu-ilmu kesucian agama Hindu. Baik, untuk yang nomor 4 dalam Bhagavad Gita 7.3, apa maksud atau makna sloka dari Bhagavad Gita 7.3? Nah, di sini sudah ada Bhagavad Gita 7.3 yang artinya di antara beribu-ribu manusia
Belum tentu seorang pun berjuang untuk kesempurnaan, dan di antara yang berjuang dan sukses, belum tentu seorang pun mengenalku secara benar. Nah, di sini maksud dari sloka tersebut adalah seorang yang benar-benar berdedikasi kepadanya secara lahir dan batin atau secara total. Dapat dihitung jumlahnya dengan jari, karena biasanya manusia lupa mengapa ia dilahirkan di dunia ini, menjadi ajangnya untuk mencapai yang maha kuasa. Manusia kemudian tenggelam dalam ilusi sang maya, dan begitu ia sadar maka ia terasa perjuangan ke arah yang salah. Lalu ia menyadari bahwa perjuangannya kepada Tuhan yang Maha Esa menjadi sangat sulit. Itulah yang dimaksud dengan sloka Bhagavad Gita ini. Baik, untuk pertanyaan nomor 5. Arte. Apa itu arte? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap pendekatan diri terhadap moksa? Arte ini merupakan salah satu tujuan hidup. Dengan arte, kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara beryakni, seperti melakukan pengorbanan suci kepada dewa dan lain-lainnya. Arte ini merupakan arti dari kehidupan, yaitu kegiatan dan kepemilikan yang membuat seorang mampu meraih keadaan yang diinginkan olehnya. Oleh sebab itu, arte ini sangat memungkinkan kita untuk menuju dalam moksa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Jelaskan contoh komponen Pancasrada. Nah, di sini saya ingin menjelaskan komponen Pancasrada yaitu Brahman. Brahman merupakan komponen Pancasrada. Salah satu komponen Pancasrada yang pertama yaitu umat Hindu percaya dan yakin akan adanya Tuhan yang Maha Esa di dunia ini. Inilah pengertian dari Brahman. Baik, untuk nomor selanjutnya. Brahman dalam umat Hindu percaya dan yakin akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pelaksanaannya, kita bisa lihat bahwa kita sebagai umat Hindu yang percaya akan adanya Tuhan atau Brahman, yaitu selalu berdoa dan meminta perlindungan Brahman atau Tuhan. Setiap hari kita berdoa, berkerajaan di sana dan lain-lain. Kedua, ada menyembah segala manifestasinya dan percaya bahwa Tuhan itu satu. Kita percaya bahwa Tuhan itu tiada lainnya adalah satu. Terakhir, ada melakukan pancayatnya atau korban suci yang tulus ikhlas. Itu ada dewa yatnya, Yatnya, Pitra Yatnya, Buta Yatnya, Manusia Yatnya. Baik, untuk pertanyaan nomor 8. Jelaskan dan beri contoh Atman. Artinya umat Hindu yang percaya dan yakin bahwanya adanya Tuhan dan percikan-percikan Tuhan yang bersenyum di dalam diri setiap makhluk hidup yang disebut Atman. Atman ini adalah jiwa dari setiap makhluk hidup yang berfungsi sebagai sumber cita, stula sarira dari makhluk hidup. Atman juga bertanggung jawab atas baik buruknya amal dosa dari segala karmanya makhluk yang bersangkut. Atman yang terdapat dalam diri manusia ini sesungguhnya memiliki sifat yang sama dengan Brahman. Persamaan antara ide saya dewasa atau Brahman ini dapat dijelaskan dengan kalimat berikut: Brahman, Atman, Aikyam, yang artinya Brahman dan Atman